Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnati ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian akidah ya, matan akidah Al-Qayrawani atau muqaddimah kitab Risalah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan ke pembahasan tentang maji'ullah ta'ala yawmal qiyamah lil hisab. Datangnya ya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk hisab. Kita bacakan dulu matannya. Wa annallaha tabaraka wa ta'ala yaji'u yaumal qiyamah. Dan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala ya datang pada hari kiamat, yaitu sebagaimana dalam surat Al-Fajr ya. Ayat 89. Waja'a rabbuka, ini harusnya ayatnya waja'a rabbuka wal malaku sofan sofa, dan Tuhanmu datang dan malaikat berbaris-baris li'ardil umami wa hisabiha, untuk menampakkan, maksudnya menampakkan amal-amal umat ya, umat-umat, wa hisabiha, dan menghisabnya, wa uqubatiha wa sawabiha, dan siksaannya dan pahalanya. Wa tuda'ul mawazinu liwazni a'malil ibad, dan diletakkanlah timbangan-timbangan untuk menimbang amal-amal hamba-hamba. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka siapa yang berat ya timbangannya, maka dia termasuk ya orang-orang yang beruntung. Tadi Al-Fajr ayat 22 ya, 89 ini nomor suratnya. Ini surat Al-A'raf ya, ayat 8 gitu ya. Surat ke-7. Wa yu'tuna sahaifahum tauna ya. Mereka diberi lembaran-lembaran catatan amal mereka, bi amalihim ya, berisi amal-amal mereka. Wa man utiya kitabahu bi yaminihi, maka siapa yang diberikan kitab ya, catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahri, siapa yang diberikan kitabnya, catatan amalnya dari belakang punggungnya, faulaika yuslawna sa'ira, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka ya, sa'ir.
Kita lihat ini syarahnya. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yaji'u yaumal qiyamah. Ya Allah datang untuk memutuskan di antara para hamba. Ya sebagaimana dalam surat Al-Fajr tadi ya, wajah rabbuka wal malaku sofa sofa ya. Cuman kata jaa ya. Ini adalah sifat yang muhimut tasbih gitu ya. Jadi bisa menimbulkan anggapan kesamaan dengan makhluk, dalam arti datang dalam pandangan makhluk ya, datang dalam pandangan makhluk itu kan berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain, berarti kan membutuhkan tempat ya. Ini sifat bagi makhluk, sedangkan bagi Allah adalah tentu berbeda dengan makhluk ya. Secara prinsip ya, dalam akidah sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, prinsip dalam akidah adalah laisa kamitslihi syai'un ya, tidak ada suatu pun yang sama ya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga kita harus menetapkan ya setiap yang datang dari Al-Qur'an, sunnah yang sahih gitu ya, dan tidak apa tidak tansim ya, tidak menilai bahwa itu adalah jisim, karena kalau fisik ya jisim itu adalah sifat bagi makhluk. Begitu juga tidak ta'til ya, tidak menafikan, tidak mengingkari sifat-sifat Allah ya, dan juga tidak takyif ya, tidak menggambarkan bagaimananya ya. Maka para ya kaum salafus saleh mereka tidak, bahkan para sahabat ya kebanyakan mereka tidak mau mendalami ya. Jadi menetapkan saja apa yang ada ya di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah, tanpa duna ta'arud ya lil makna ya. Jadi tanpa mau mendalami maknanya. Jadi dibiarkan begitu saja ya, tanpa mendalami maknanya. Nah, inilah yang disebut dengan tafwid ya. Jadi mengisbat lafadznya ya gitu, tapi mentafwid maknanya. Jadi diserahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun secara bahasa ya secara makna jiwa itu kan datang. Kita tidak tahu ya datangnya seperti apa. Yang jelas Allah tidak butuh kepada tempat. Ya Allah tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Begitu ya. Ini termasuk sifat yang mutasyabih ya. Jadi ya. Nah itu. Jadi para ulama sebetulnya mereka mengambil jalan tafwid itu yang pertama. Tapi kalau para ulama lain yang yang dengan alasan khawatir ya bisa ada anggapan gitu ya sama dengan makhluk, ada anggapan berpindah ya dari tempat ke tempat lain, ya maka ada di antara ulama yang memilih jalan untuk mentawilkannya. Ya, jadi dalam arti ya wajah arabuka itu ya, ada sebagian ulama yang mentawil wajah amru rabbika. Jadi urusan Tuhanmu, datang urusan Tuhanmu. Begitu.
Qala Ibnu Katsir ya wajah arabuka tadi ayatnya dulu hal yang turun ila ayatiyahumullah fi dzulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali datang ya Allah kepada mereka pada naungan dari awan ya dan para malaikat dan ditetapkanlah urusan dan kepada Allah lah dikembalikan urusan-urusan itu. Waqala ta'ala kalla idza dukatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak apabila bumi itu dibenturkan ya, diguncangkan dengan sekuat-kuatnya wajah arobuka ya dan Tuhanmu datang al malaku dan malaikat sopan-sopan berbaris-baris. Qala Ibnu Katsir menjelaskan wajah arobuka yakni li faslil qada'i baina khalqi ya Tuhanmu datang yakni untuk memutuskan ya perkara di antara makhluknya wa dzalika ba'da ma yastasyiuna ilai bisaidi waladi Adam alal itlaq. Bisaidi alal itlaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu setelah mereka ya meminta syafaat ya kepada Allah melalui anak Adam secara pemimpin ya seluruh manusia ya secara mutlak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama yas'aluna ulil azmi minar rusuli wahidan ba'da wahidin. Setelah mereka meminta kepada ulul azmi para nabi ya ulul azmi tapi dengan Adam juga ya Adam lalu Nuh ya Ibrahim Musa dan Isa. Tidak ulul azmi saja tapi dengan Nabi Adam juga yang pertama. Aquluhum yaqul semuanya mengatakan lastu bihasahibi dzalika. Aku tidak berhak atas itu. Ya hatta tantahiyan naubatu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai gilirannya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqulu maka beliau berkata analah akulah ya yang berhak atasnya. Wa yadhhabu yashwa indallahi fi an yati li fasdil qada ya. Lalu dia pergi dan minta syafaat atau memberi syafaat di sisi Allah. Ini yang disebut syafaatul uzma itu ya. Bi an ya'ti li faslil qada fa yaswahu Allahu fi dzalika fa yajibu ta'ala li faslil qada'i kama yasha. Maka datanglah Allah. Jadi setelah Nabi Muhammad ya berdoa itu kepada Allah dalam sujudnya yang panjang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala datang. Tidak tentu dengan datang yang yaliku bijalali ya, sesuai dengan kemuliaan dia ya. Jangan kita menggambarkan seperti makhluk ya. Jadi itu kita harus menghindarkan hal seperti itu karena laisa kami syai'un. Ya lam yakul wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada tempat, tidak berada di arah seperti halnya makhluk. Ya tidak terhingga dan sebagainya. Jadi kita harus menghindarkan anggapan-anggapan yang keliru seperti itu. Jadi yang jelas Allah Subhanahu wa taala datang dalam untuk memutuskan perkara di antara hambanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumil qiyamah apakah kita melihat Rabb kita pada hari kiamat? Qala hal tumadi juga merupakan akidah Ahlussunnah bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tegas bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Cuman juga kita tidak bisa menggambarkan bagaimana melihatnya itu dan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada tempat dan sebagainya. Begitu ya. Jadi jangan diukur dengan ukuran logika manusia. Hal tumaruna yaumal qiyamah hal tumaruna dan ya para ulama salaf sahabat itu mereka tidak mau memperdalam ini. Makanya kita juga jangan terlalu berdalam karena
ya tentu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikuasai gitu ya hakikatnya. Dan mengenal Allah itu ya sebagaimana yang dia perkenalkan saja ya. Kita tidak bisa menguasai hakikat keseluruhannya. Ya, apakah apa namanya? Kalian diperlihatkan gitu ya pada apa bulan pada saat malam purnama yang tidak ada awan yang menghalangi. Kalau la ya Rasul tidak. Batu maruna ini apa ya artinya? Barangkali ada yang bisa bantu terjemahnya. Bentar. Ana rabbana yamliki maqara hal tumaruna fil qamari. Apakah kalian dapat membantah, maksudnya membantah ya, bahwa kalian dapat melihat bulan pada malam purnama bila tidak ada awan yang menghalanginya. Tumaruna dari miro gitu ya. Apakah kalian bisa membantah pada bulan ya pada malam purnama, maksudnya membantah bisa melihat bulan pada bulan purnama yang tidak ada awan yang menghalanginya. Qaulullah ya Rasulullah, tidak, artinya tidak bisa membantah bahwa mereka bisa melihat bulan ketika tidak ada yang menghalanginya. Hal fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Apakah kalian bisa membantah ya pada matahari yang artinya bisa melihat matahari yang tanpa ada awan yang menghalanginya? Qaulullah, tidak. Lalu kata Rasulullah, fa innakum tarawnahu kadzalik. Sungguhnya kalian juga melihat Allah ya seperti itu. Ya seperti ini di sini menyamakan ru'yah ya. Jadi cara melihatnya. Jadi bukan menyerupakan yang dilihatnya tentu ya. Karena mustahil gitu ya. Allah kemudian diserupakan dengan matahari, dengan bulan. Bukan menyerupakan yang dilihat, tapi menyerupakan melihatnya. Ru'yah. Gitu ya. Syabbah ru'yah lal mar'i. Ya, jadi menyerupakan melihatnya, bukan yang dilihatnya. Ya, karena Allah tidak mungkin diserupakan dengan makhluknya. Seakan-akan gitu. Itu melihat Allah itu cara melihatnya seperti melihat matahari, seperti melihat bulan purnama. Ya kan dalam arti kita melihat dengan tidak menguasai hakikat gitu ya. Tidak tahu kan kita ketika melihat matahari matahari hakikat yang jelasnya seperti apa kan tidak tahu. Begitu juga bulan. Ya, bentuk sebenarnya bulan itu bagaimana kan dengan penglihatan biasa kita tidak mengetahui. Tapi kita bisa melihat bulan, melihat matahari. Cara melihatnya ya itu yang diserupakan itu cara melihatnya seperti itu bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusyarun nasu yaumal qiyamah, manusia dikumpulkan pada hari kiamat, fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyatabi, gitu ya. Maka siapa yang menyembah sesuatu maka ikutilah, maka ikut yang dia sembah itu. Faminhum man yatabi'u syamsa. Di antara mereka ada yang mengikuti matahari, yaitu para penyembah matahari gitu ya. Faminhum man yatabi'ul qamar, di antara mereka ada yang mengikuti bulan, waminhum man yatabi'ut tawagit, di antara mereka ada yang mengikuti togut-togut, ya berhala-berhala. Watabqa hadir ummah,
dan tersisalah umat ini fiha munafiqah, yang di dalamnya ada orang-orang munafiknya. Fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum. Allah datang kepada mereka, lalu Allah berfirman, ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian. Fayaquluna hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Ini adalah, mereka berkata, ini adalah tempat kita sampai Rob kita datang kepada kita. Fa idza jaa rabbuna arabnahu. Ya, datang ya Tuhan kami, maka kami mengenalinya. Fayatihimullahu, lalu Allah datang kepada mereka. Fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna. Kau adalah Tuhan kami. Tapi kan kemudian nanti orang-orang munafik ini eh, apa namanya, akan dilenyapkan cahayanya, ya, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafakun alaih. Hadis riwayat Bukhari 806 dan Muslim 182. Qauluhu, firman Allah, wal malaku safa safa ay al malaika yajiuna baina yadayillahi sufufan sufufan. Para malaikat datang di sisi Allah, ya, bersap-sap, ya, berbaris-baris. Ini dari tafsir Ibnu Katsir, ya, penjelasannya. Qauluhu, perkataannya li ardil umam wa hisabiha wa kubatiha wa sawabiha, ya, untuk menampakkan kepada umat hisabnya, menampakkan amalnya, hisabnya, siksa dan pahalanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Haqqah ayat 18, yauma idzin tu'raduna, pada hari diperlihatkan kepada mereka, la tafa minkum fobia, tidak ada yang tersembunyi, ya, kepada kalian, ya, tu'raduna antum, tidak ada yang tersembunyi, ya, dari kalian. Wa qala ta'ala yauma idzi yasdurun nas wa ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari, ya, manusia datang berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan, ya, kepada mereka amal-amal mereka. Maka siapa yang beramal mithqala dzarrah, ya, seberat biji dzarrah dari kebaikan, dia akan melihatnya, dan siapa yang beramal seberat biji dzarrah dari keburukan, dia akan melihatnya. Fa idza nufiya fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Dan apabila ditiupkan pada sangkakala, maka tidak ada pertalian asap, ya, di antara mereka pada hari itu, dan mereka tidak dapat saling bertanya. Yauma idzi yattabi'una da'iya la iwaja lahu. Pada hari mereka mengikuti, ya, seruan yang menyeru, ya. Jadi ada yang menyeru, mereka datang, ya, orang-orang itu, manusia datang tanpa berbelok-belok, jadi lurus, ya. Khasya'atil aswatu lirrahman, ya, dan suara itu tunduk, ya, lirrahman fala tasma'u illa hamsa, dan kamu tidak mendengar kecuali hanya hembusan napas saja. Aisakanat wal hams asautul rafi. Hams itu adalah suara yang sangat pelan, ya, hanya bisikan, gini. Wa qala ta'ala wa anatir wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Ya, dan tunduk, ya, anat, wajah-wajah bagi Allah yang maha hidup, yang maha pengurus. Wa qad khaba, dan sungguh rugi orang yang membawa kezaliman. Wa qala ta'ala wa wudi al-kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaquluna ya walaitana ma li hadzal kitab. Dan diletakkanlah kitab, ya, jadi setelah menunggu di padang mahsyar itu kan, kemudian Allah datang, ya, memutuskan, ya, perkara, ya, lalu kemudian dilakukanlah hisab, ya, dilakukanlah hisab,
yaitu juga dengan diberikan ditampakkan ya catatan amal mereka lalu ditimbang. Nah, kemudian orang-orang yang berdosa ya ketika diletakkan kitab catatan amal mereka ya fatarol maka kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dosa itu merasa takut ya pada apa yang ada di dalamnya dan mereka berkata ya ya wailatana aduhai gitu ya apa celakalah kami ya ini kitab apa ini buku apa la yugadiru shogiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan yang kecil dan juga yang besar kecuali tertulis di dalamnya ya, kecuali menuliskannya. Wajadu ma'amilu hadiron dan mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan itu hadir tampak wala yazlimu rabbuka ahada dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Tidak ada kezaliman, semuanya seperti apa yang mereka lakukan. Tidak ada satupun yang dizalimi. Tidak ada kezaliman sekecil apapun. Wa qala ta'ala al-yawma nahtimu ala afwahim, pada hari ini kami tutup mulut mereka wa tukallimuna aydihim. Ya, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Jadi yang berbicara itu tangan. Sedangkan mulut ditutup, dikunci. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan. Ya, itu kan pada saat hisab itu ya, dihisab. Jadi tangan berbicara, ya mulutnya ditutup ya, dikunci dan kaki menjadi saksi pada saat hisab itu. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ahadun yahasabu illa halak. Tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali dia binasa. Qalat Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah ja'alanillahu bida'aka ya. Wahai Rasulullah, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Ya, alaisa yaqulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasaufa yuhasabu hisaba yasiro." Ya, maka kelak dia dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, jadi ini kalau dalam Sahih Bukhari di kitab ilmu itu kan ditempatkan boleh untuk menanyakan gitu ya kembali kepada pengajaran yang belum dipahami ya, atau menyanggah gitu ya dengan cara yang baik. Ya, jadi bukankah Allah berfirman, dia itu orang yang diberikan kitab ya dengan tangan kanan dari arah depan itu akan dihisab dengan hisab yang ringan sebagaimana di surat Al-Insyiqaq itu. Ya, lalu kata Rasulullah, yang dimaksud dengan hisab yasiro itu zakal ardu, itu hanya diperlihatkan saja. Ya, diperlihatkan gitu ya. Yu'raduna ya, ardu yu'radun ya. Gitu. Jadi catatan amal yang diperlihatkan kepada orang-orang beriman, mereka menyadari kan ketika diperlihatkan itu, iya saya pernah melakukan ini. Tapi kemudian karena mereka beristighfar ya, mohon ampun, Allah mengampuninya, itu maka dihapus catatan keburukannya itu dan mereka masuk ke dalam surga. Itu yang dimaksud hisab. Jadi bukan hisab beneran hisab gitu ya. Ya, hanya diperlihatkan saja. Ya, karena makanya Rasul mengatakan wa manu kisal hisab, halak siapa yang dihisab ya, diukirkan hisab ya, maksudnya dihisab halaka, dia akan binasa. Begitu. Qauluhu ya, perkataannya waktu daul mawazin liwaznil ibad, liwazni a'malil ibad ya, diletakkanlah timbangan-timbangan untuk menimbang amal-amal hamba ya, kama qala ta'ala wal waznu yauma idinil haq wa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khafat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun.
Ya itu di surat apa? Al-Qari'ah ya itu juga jelas. Sakulat mawazinuhu ya. Jadi siapa yang berat timbangannya ya maka dia adalah orang yang beruntung. Siapa yang maksudnya timbangan kebaikan, ini kan ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Yang berat ya timbangan kebaikannya dia beruntung, sedangkan kalau timbangan kebaikannya ringan berarti yang berat adalah keburukan ya gitu ya. Maka dia orang yang rugi yang akan masuk ke dalam neraka ya. Alhamdulillah. Ya wa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah gitu ya. Wa man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yaitu tentang timbangan ya. Nah, di sini ada perbedaan para ulama dalam ilmu mauzuni ala salah satu akwal tentang yang ditimbang itu. Jadi yang ditimbangnya apa? Pendapat pertama ya mengatakan yang ditimbang adalah amal-amalnya. Ya meskipun dia itu a'radun itu sifat ya berupa sifat amal-amal. Ila anna ta'ala yuqallibuha yaumil qiyamah sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat-sifat itu menjadi seperti ya fisik yang bisa ditimbang. Ruwayat Karim bin Abbas bayu tabil amal hasanah ala suratin hasanah ya dalam bentuk yang baik wa bil amal sayyi'ah ala suratin qabihah. Ya amal buruk ya dalam bentuk yang buruk. Waktu da'u fil mizan diletakkan di timbangan. Ya wal hikmah fi wazni amal imtihanullahi ibadahu bil iman fid dunya. Dan hikmah dari ditimbangnya amal-amal itu adalah Allah menguji hamba-hambanya dengan keimanan di dunia dan menegakkan hujah atas mereka ya dalam dalam balasannya. Pak Nabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW kalimatan habibatan ila rahman, ada dua kalimat yang dicintai ya oleh Allah Ar-Rahman, khafifatan ala lisan, ringan pada lisan ya sakilatan fil mizan tetapi berat di dalam timbangan yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya yu'ta bil Qur'an yang mereka ahli aladina kanu ya'maluna bihi takdumu suratul Baqarah wa Alu Imran. Quran didatangkan pada hari kiamat dan ahlinya yang mereka dulu beramal dengan Al-Quran ya surat Al-Baqarah dan Ali Imran datang ya kepadanya. Ini maksudnya ditimbang ya amalan yang dia lakukan itu. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan ya selain daripada husnul huluk. Misalnya itu ya contoh-contoh hadis yang amalan-amalan soleh yang kemudian ditimbang pada saat penimbangan itu. Jadi yang pertama amalnya itu sendiri ditimbang. Yang kedua ada yang berpendapat sohaiful amal itu lembaran-lembaran amalnya itu yang ditimbang. Inallah sayuhalli surajulan min ummati ala rusuhalai kemudian fayan suruh alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan kulusin mislu madil basar. Ya kan setiap buku ya ada 99 ya setiap satu buku itu seperti luas pandangan ya. Apakah kalian mengingkari ini suatu pun apakah azalamaka ya kata bati hafidun akan menzalimi ya mereka mengatakan tidak. Jadi mereka mengakui semuanya. Jadi hadis ini menunjukkan yang ditimbang itu lembarannya. Yang ketiga, pendapat ketiga yang ditimbang itu adalah orangnya. Yu'malul amilu. Ya nafsuhu. Orang yang beramalnya. Dari Ibnu Mas'ud, anahu kana yajtabi siwaka minal arok.
Wakana daqiqo saqain faja'ala tiri utaqfa'uhu fadohikal. Ini tentang ini ya, apa namanya, kisah Ibnu Mas'ud yang naik ke atas pohon ya, mengambil mengambil siwak, memetik siwak ya, kayu siwak, batang siwak. Nah, itu para sahabat yang lain kan melihat betis Ibnu Mas'ud itu kecil. Ya, lalu apa namanya, angin itu membukakan gitu ya, membukakan ininya, kamisnya, jadi terlihat. Lalu orang-orang merasa itu menertawakan karena kecil itu. Lalu oleh Rasulullah ditegur, mimma talakun, dari apa kalian tertawa? Kalau ya Nabi min dikoti sakai, karena saking kecilnya betisnya itu. Maka Nabi mengatakan, waladzi nafsi biyadihi lahu ma asqalu fil mizan min uhudin. Mizat yang aku berada dalam genggamannya, ya, bahwa kedua betisnya itu lebih berat ya dalam timbangan daripada gunung Uhud. Ya kan, dari hadis ini dipahami, oh berarti yang ditimbangnya itu orangnya gitu kan. Orangnya. Wa Nabi Rasulullah SAW qala innahu la ya'ti rajulul azimus samin yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udah. Ya, jadi datang yang besar gendut pada hari kiamat, tapi ya pas ditimbang itu tidak apa namanya, tidak seimbang ya dengan satu sayap nyamuk pun. Ya, wa qala iqra'u wa falan nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya, kalau Ibnu Katsir mengatakan wa qad yumkinul jam'u baina hadhil asar bi an yakuna dzalika kullu shahihat. Ya, mungkin untuk dikompromikan ya, gabungkan di antara asar-asar ini bahwa semuanya sahih ya, fataratan tuzanul amal ya, satu kali ditimbang amal-amalnya, wataratan tuzanu mahaluha, kali-kali ditimbang ada tempatnya, maksudnya lembarannya tadi, kitabnya, wataratan yuzanu fa'iluha, dan terkadang ditimbang orangnya, ya pelakunya. Wallahu a'lam. Jadi karena dari dalil itu menunjukkan ya, ada petunjuk kepada ke arah sana. Ya, yang jelas tidak mungkin secara apa namanya utuh ya kita bisa mengetahui ya kejadian hari kiamat itu, kejadian apa, perjalanan manusia yang menuju keabadian itu. Ya, kita hanya diberikan gambaran saja, dan gambaran itu harus membuat kita menjadi merenung, mengingat akhirat, mempersiapkan diri untuk akhirat. Itu yang lebih penting. Ya, bukan kemudian terlalu memikirkan bagaimana sih rincian ya di sisabnya itu bagaimana, apakah harus ngantri dan sebagainya. Itu saya kira tidak penting, dan juga ukurannya juga kan sudah berbeda ya. Jangan kita mengukur kejadian hari itu dengan ukuran dunia. Bukan dunia harus ngantri dan sebagainya. Akhirat sudah beda lagi ukurannya, karena Allah, bagi Allah tidak ada yang sulit. Semuanya mudah saja. Jadi saya menerima saja apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Begitu juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Kita menerima, meyakini itu akan terjadi seperti itu tanpa kemudian terlalu memikirkan rincian-rinciannya. Ya, karena maksud dari itu semua adalah agar hadir ya di pikiran kita tentang kejadian-kejadian akhirat yang membuat kita menyadarinya, ya sadar, meyakininya, dan yang lebih penting adalah mempersiapkan diri ya untuk menghadapi itu semua. Begitu. Barangkali sampai di situ ya pembahasan kita tentang apa, hisab ya, dan juga mizan ya, tentang timbangan, dan juga tentang kitab-kitab catatan amal yang dibagikan kepada manusia pada saat itu. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Subhan, jazakallah khairan katsiran pada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mungkin dibuka sesi diskusi, Ustadz. Ya, itu orang.
Ya, silakan bagi para peserta kajian kita berutin dibuka untuk sesi pertanyaan untuk 2 orang. Kami persilahkan. Kalau tidak ditutup ya. Ya, silakan bagi para peserta yang ditanyakan atau belum ada sepertinya, Ustaz. Ya, alhamdulillah mungkin tidak ada yang bertanya ya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan boleh disampaikan di grup ya, di grup WhatsApp kajian kita berutin ya. Mungkin kalau belum terpikirkan sekarang, terpikirkan nanti boleh disampaikan di grup WhatsApp ya. Ya, alhamdulillah ikhwah-fillah sekalian, untuk kajian kita berutin pada hari ini sudah selesai. Alhamdulillah ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya, dan kita mendoakan Ustadz semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah dimanapun berada, dan tentunya ilmu-ilmunya kepada kita semua, khususnya ilmu-ilmu syar'i ya. Dan insya Allah besok kita akan kembali lagi di kajian kita berutin yang insya Allah dimulai dari jam 5 ya, sampai jam 6 insya Allah. Terima kasih ya kepada seluruh peserta kajian kita berutin yang sudah hadir pada hari ini ya. Semoga kita semua istiqomah dalam menuntut ilmu ya, dan yang terpenting kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir kita ucapkan dengan hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin.